Jadi kalau kita lihat sekarang ini trennya sudah berbalik, Pak. Jadi mau tidak mau ya dunia harus mengakui Israel sudah menang, tinggal masalahnya tinggal 3 minggu sampai ke bulan ke depan ya akan terjadi ini, jadi pembersihan lah istilah Pak Paul kemarin ya gitu. Nah, jadi yang paling parah ternyata selama ini UNRWA juga itu banyak mengontrol penduduk Hamas itu, penduduk di Gaza itu sesuai dengan kemauan Hamas. 60% bangunan infrastruktur jalanan, public utility yang ada di Gaza itu sudah hancur. 60% lebih, Pak Paul. Siapa yang membangun itu kembali? Israel. Nah, apakah Israel mau, kan itu masalahnya? Mau. Karena kan tujuannya Israel kan kalau dia yang bangun, maka dikasih ini semua, sistem keamanannya dia semua. Ya, seperti dulu kan memang Seperti Cina, kenapa Cina mau membangun semua Afrika itu, negara-negara Afrika dibangun semua gedung-gedungnya. Ternyata dikasih penyadap semua kan. Iya, dikasih Apapun yang mereka bicarakan, Cina langsung tahu itu loh. Israel mau pasti itu dari awal. Jadi sebetulnya menurut si Ruben ya, waktu saya ngomong ya, itu memang dihancurkan itu memang sengaja. Karena kalau dengan bangunannya seperti kemarin dibangun, maka Israel nggak bisa intervensi lagi kan bangunan yang sudah ada. Tapi dengan sekarang dihampisin semua, maka diratain sekalian jadi kayak tanah kosong. Israel akan membangun di atas tanah kosong, terus di atasnya dibangun lagi, ditimpa aja semua, dibeton aja semua, udah semuanya disetting semua dengan infrastrukturnya Israel. Jadi dipinggai Singapura, cuman ya semua di situ ya disadap semua. Jadi setiap pergerakan itu, setiap sudut, setiap pergerakan itu akan diketahui oleh Israel. Oke, itu pengantar dari saya ya. Mungkin saudara, dana terkumpul untuk gerakan ini ya, bendera Israel, aksi damai mengibarkan bendera Israel, aksi damai memberkati Israel dan Palestina ya, judulnya ya, aksi damai berkati Israel dan Palestina ya, sudah terkumpul 118 juta ya saudara ya, terima kasih ya. Ini Pak Suara yang masuk kelas berat ini ya, Pak Suara masuk 25 juta dari Pak Suara. God bless you Pak Suara, suara komandan kita ini ya. Jadi kita akan jalan ya. Show must go on. Aku mana nih aku suaranya enggak? Suara. Ya, udah jadi langsung. Waduh, seru ini ya perkembangan ini Pak Paul. Seru ya. Seru. Ya, yang saya heran itu Indonesia akhirnya mengakui loh, ya kemenangannya Israel itu ya. Tidak ada pilihan atau lain, itu Pak strategi Pak, mungkin itu strategi komunikasi juga ya. Jadi digiring biar jangan bergolak, misalnya Hamasnya dieluk-elukan, terus dibalik sebenarnya ini loh Israel yang menang. Orang Indonesia kan senang digituin juga kan. Ya. Bisa nggak begitu? Dalam saya nggak tahu tuh ya, dalam strategi jurnalistik itu boleh apa enggak, atau memang itu dalam komunikasi politik seperti itu, saya nggak ngerti dah. Tapi kelihatannya memang jadi kemarin kan digiring, wah terakhir muter gitu kan, Israel yang menang, Hamas itu memang yang salah, ini rakyatnya komplain, ini begini, ya kan diceritain kan akhirnya kan. Ya, sebetulnya kalau saya melihat ini Pak Paul, ini kesalahan perhitungan dari para pimpinan Hamas yang di luar. Si Ismail Haniyeh sama si apa itu yang satu lagi itu yang di Uni Emirat Arab itu. Ya, dua orang itu yang salah ini Pak, salah mengambil langkah mereka. Jadi mereka berpikir begini Pak, kalau kita melihat serangan di tanggal 7 Oktober, itu bukan serangan yang sporadis asal dirancang begitu aja Pak Paul. Serangan seperti itu dirancang dalam waktu yang lama dari sisi strategi militer ya. Karena sangat rapi Pak Paul. Mereka melakukan serangan itu dari darat dan dari udara. Sedangkan dalam waktu yang sama bisa melepas 5.000 roket wilayah Israel. Masuk sampai ke wilayah-wilayah di tengah loh, bukan hanya yang seputaran Gaza. Terus kemudian menggunakan paragliding untuk menyeberangi
pagar pembatas Gaza dengan wilayah Israel Selatan. Kemudian mereka menggunakan dozer untuk mendobrak pagar pembatas tersebut gitu. Jadi ini bukan persiapan yang dilakukan dalam jangka pendek, Pak Paul. Ini jangka panjang sebenarnya gitu ya. Mungkin mereka merencanakan serangan ini kalau menurut daya analis militer dari luar itu hampir 14 tahun, Pak Paul. Mereka sudah merindukan saat-saat menyerang seperti ini gitu. Nah, oleh sebab itu ketika berhasil menyerang di tanggal 7 Oktober itu Ismail Haniyeh dan para petinggi-petinggi Hamas yang di luar langsung mengucapkan syukur, bersujud mereka, Pak Paul gitu ya, bahwa mereka sudah berhasil gitu ya, karena menghancurkan mitos Israel yang tidak terkalahkan, mereka bisa masuk. Jadi sebetulnya rancangan berikut mereka ini sebenarnya begini, Israel akan membalas dengan menyerang, dengan menggunakan kekuatan militernya. Nah, dari tahun 1984, mereka sudah mulai membangun terowongan loh Pak Paul. Sudah dibangun itu terowongan-terowongan yang ada sekarang itu. Tahap dari waktu ke waktu. Dan bantuan dana-dana yang dibayarkan oleh pengagum-pengagum mereka yang ada di luar, para pendukung teroris-teroris ini gitu ya. Juga dari pajaknya orang-orang Eropa yang bersimpati terhadap penderitaan rakyat Gaza gitu. Jadi uang itu semua bukan dikelola untuk kemakmuran masyarakat Gaza, tapi digunakan untuk membangun fasilitas militer dan terowongan. Jadi ini udah perencanaan yang sudah sangat lama. Sebetulnya Pak Paul, kalau menurut pengamatan saya, kalau misalkan ini berhasil kemarin, Israel menyerang dengan membabi buta langsung, kemudian timbul korban sipil yang sangat banyak, lebih banyak dari sekarang, misalkan katakanlah 5 kali lipat dari yang sekarang ini kalau Israel tidak menggunakan taktik yang taktik perang kota yang baru itu, maka seluruh dunia akan mengutuki Israel. Israel akan dihukum oleh seluruh dunia termasuk oleh PBB. PBB pun mereka sudah kuasai dari sejak lama Pak Paul. Ini semua udah perencanaan lama. PBB pun sudah mereka kuasai. Jadi ini sebenarnya di depan mata mereka inilah lonceng kematian negara Israel, negara Zionis gitu ya. Tetapi mungkin Tuhan tidak mengizinkan itu Pak Paul. Nah, ada kesalahan Hamas ini waktu mereka menyerang itu, mereka merekam apa yang mereka lakukan, mereka publish di publik, dan itu semua disaksikan oleh seluruh dunia. Bagi mereka mungkin ini tanda kehebatan ya, tanda kesuksesan mereka dari sisi militer untuk menghancurkan negara Israel, tetapi itu bagi orang-orang yang nggak ngerti apa-apa itu dianggap sebagai sebuah kejahatan dan kekejaman dan kebiadaban Pak Paul gitu. Kemudian mereka menyandera dari mulai anak-anak, wanita, orang tua, dan membunuh cukup banyak orang ya, hampir 1.500 orang. Bunuh balita, memenggal kepala balita, memanggang balita dalam oven, perkosa wanita, kemudian memutilasinya, mengarak keliling jalanan, belum lagi nembakin, itu semua terekam semua Pak Paul. Ini dalam beberapa video-video yang beredar sebetulnya, yang tapi tidak dipublish ya, itu sangat mengerikan Pak Paul. Jadi ini semua serangan di tanggal 7 Oktober dan penyanderaan yang mereka lakukan terhadap sandera itu, inilah yang tidak diperhitungkan di belakang hari. Kalau mereka tidak melakukan ini, mungkin mereka secara militer dan diplomatis sekarang sudah menang, Pak Paul. Tapi gara-gara peristiwa 7 Oktober, sulit bagi seluruh dunia untuk menerima apa yang mereka lakukan terhadap warga sipil Israel gitu. Nah, kaitannya adalah dengan sidang Dewan Keamanan PBB kemarin. Nah, Sekjen PBB menggunakan Piagam 99 dari Piagam PBB itu, aturan 99 itu semacam hak prerogatifnya seorang Sekjen PBB untuk meminta Dewan Keamanan melakukan sidang yang darurat gitu, yang mendadak gitu ya, untuk memaksakan gencatan senjata kepada Israel gitu melalui sidang Dewan Keamanan PBB. Benar, mereka hampir berhasil karena dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB,
13 sudah menyetujui Israel harus menghormati resolusi dan gencatan senjata demi humaniter ya, humanitarian, itu nggak ada batas waktunya. Pokoknya Israel tidak boleh menggunakan militer gitu. Nah, kemudian juga ini disetujui oleh 13 negara, satu negara abstain, satu negara menggunakan hak veto yaitu Amerika. Nah, sekarang Amerika semua disalahkan oleh dunia yang sudah digalang oleh ideologi Helel Ben Sahar ini, Pak Paul, gitu. Oleh ideologi antisemitik ini, galang untuk untuk membuat Israel sebagai sebuah bangsa yang melakukan kejahatan manusiaan. Nah, tapi Amerika berani menggunakan hak veto, dia punya alasan. Pertama begini Pak Paul, masih ada sekitar 150 sandera lagi yang belum jelas nasibnya bagaimana gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak ada sedikit pun condemnation atau katakanlah kutukan ataupun katakanlah komentar terhadap peristiwa apa yang terjadi di tanggal 7 Oktober 2023 itu, pembantaian warga sipil Israel itu. Di dalam draft yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB itu tidak ada gitu. Artinya apa? Dunia dipaksa untuk melakukan sebuah keputusan yang tidak adil bagi Israel. Sementara di sisi yang lain, Hamas itu bukan negara Pak Paul, tapi non-state actor, seperti kata Pak Jenderal. Ini bukan negara. Jadi, sedangkan PBB bisa dikalahkan oleh sebuah kekuatan organisasi ormas yang katakanlah non-state actor gitu. Apalagi banyak negara sudah menggolongkan Hamas ini sebagai organisasi teroris gitu. Itulah hebatnya perang opini itu Pak Paul. Nah, jadi akhirnya Amerika berani menggunakan hak veto. Kemudian juga banyak lembaga-lembaga HAM, terutama untuk wanita, itu menyalahkan yang PBB, organisasi PBB untuk wanita itu. Kenapa? Mereka juga seolah-olah tutup mata, tutup telinga, tutup mulut terhadap kejadian di 7 Oktober yang lalu yang dilakukan terhadap rakyat sipil Israel. Nah, inilah yang membuat ini semacam dampak negatif daripada apa yang dilakukan Hamas itu juga akan dia terima di belakang hari gitu ya. Nah, sekarang resolusi sudah ditolak dan diveto oleh Amerika. Apalagi jalan yang akan mereka lakukan? Tidak ada secara formal ya, nggak ada lagi Pak Paul. Apakah mereka akan coba memaksakan Majelis Umum PBB untuk melakukan rapat untuk memaksa Israel untuk berhenti berperang? Nah, Amerika mengatakan bahwa Israel punya hak untuk membela diri dan mempertahankan diri. Karena yang dia lawan bukan negara, itu persoalannya Pak. Tapi organisasi teror gitu. Nah, inilah yang menjadi seru ya perdebatan di luar sekarang ini dari beberapa media yang saya lihat seperti itu. Nah, kelihatannya tidak ada jalan lain adalah ya Hamas harus meletakkan senjata, menyerahkan diri kepada Israel kalau tidak mau terjadi korban sipil terlalu banyak gitu. Hanya itu jalan satu-satunya untuk mencegah korban lebih banyak. Tidak ada lagi gitu. Makanya itu disambut dengan disambut oleh Benjamin Netanyahu dengan ya Israel, si Hamas harus menyerah gitu. Ada pilihan lain, kalau tidak ya mereka akan mengejar Hamas sampai kemanapun gitu. Nah, kesalahan perhitungannya Hamas itu pertama, dia nggak memperhitungkan bahwa opini dunia ternyata berbalik Pak, nggak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan untuk mendemonisasi Israel gitu. Yang kedua, mereka mengharapkan Iran akan turun membantu gitu ya, terutama dengan organisasi ya, paramiliter yang ada ya, yang proksi-proksinya seperti Hezbollah, kemudian juga Houthi di Yaman, kemudian juga beberapa organisasi yang ada di Irak maupun di Suriah. Tapi ternyata mereka tidak berani full untuk berperang melawan Israel dan Amerika Serikat saat ini.
terbayang kan kalau negaranya terlibat kehancurannya akan seperti apa gitu. Apalagi lawannya Amerika misalnya gitu ya, dan Israel yang dua-duanya punya kemampuan militer yang hebat gitu Pak Paul. Jadi kalau kita lihat sekarang ini trennya sudah berbalik Pak. Jadi mau tidak mau ya dunia harus mengakui Israel sudah menang, tinggal masalahnya tinggal 3 minggu sampai ke bulan ke depan ya akan terjadi ini, jadi pembersihan lah istilah Pak Paul kemarin ya gitu. Nah jadi yang paling parah ternyata selama ini UNRWA juga itu banyak mengontrol penduduk Hamas itu, penduduk di Gaza itu sesuai dengan kemauan Hamas. Kan pegawai-pegawai UNRWA itu ya kebanyakan orang-orang Hamas juga Pak Paul gitu. Nah, banyak hal-hal yang aneh lah, misalkan kalau kita lihat ya, Hamas mengirimkan senjata dengan anggotanya lewat menggunakan ambulans gitu ya. Nah kemudian juga tadi kita lihat sekarang ini kan adalah perburuan terhadap Yahya Sinwar. Di sebelah barat dari Khan Yunis ada suatu ruang, ini dari sonarnya Israel itu mendeteksi ruangan ini cukup besar, kemudian tapi belum ditemukan jalan terowongan ke sana. Nah itu yang mereka masih cari Pak, diduga Yahya Sinwar itu bersembunyi di situ gitu. Jadi ini sekarang titiknya adalah ketika nanti Yahya Sinwar itu sudah menyerah, diharapkan nanti ya pasukan di lapangan juga akan kehilangan ataupun udah mati semangat juangnya gitu. Kita lihat saja sekarang si Abu Zubaidah kan hampir 2 minggu dia hilang kan, kemudian baru muncul lagi hari kemarin ya, kemarin pagi, kemarin malam gitu baru muncul lagi ini. Juga Abu Zubaidah juga kehilangan kontak dengan Yahya Sinwar. Jadi artinya begini, kenapa banyak orang-orang Hamas yang menyerah 2-3 hari ini? Karena mereka kehilangan pimpinan Pak Paul, kehilangan figur pemimpin, kehilangan komandan gitu ya, nggak ada yang mengkomandoi. Nah kemudian Abu Zubaidah berusaha mengatasi itu dengan memompakan semangat bahwa kita sudah menang melawan Israel, tapi sebenarnya kehilangan kontak dan kehilangan komunikasi. Nah kemudian kalau kita lihat ya Lebanon Selatan juga diserang, dan ada 2 jenderal Iran yang tewas di situ, Lebanon Selatan atau di Golan, di Golan Suriah gitu ya. Mungkin dia berusaha membantu Hezbollah sebagai sebagai penasihat militer, tapi ya kena rudalnya Israel, tewas 2 jenderalnya itu. Nah kita lihat ini Iran apakah berani terjun apa tidak gitu, tapi dengan risiko kalau dia terjun ya diabu Pak Paul gitu. Kalau kita lihat di sini sekarang di daerah utara Beit Lahia sudah terkepung, kemudian Beit Hanun juga sudah terkepung. Rata-rata wilayah itu sekarang secara militer itu dipotong-potong Pak Paul gitu. Cuma jadi tinggal ada Khan Yunis saja sekarang terakhir udah sama Rafah. ya dipotong-potong ya, sudah dipotong-potong semua. Tinggal yang paling seru pertempuran di Jabalia yang tadi Pak Paul putar filmnya itu. Itu memang seru Pak Paul gitu. Seru ya, gila tadi itu serem kali ya. Seram. Kenapa? Karena mereka keluar semua dari terowongan. Nggak tahu apakah Israel sudah fully mengalirkan air ke bawah, air laut itu atau tidak. Karena itu agak dekat ke pantai Pak, Jabalia itu. Nah itu seru Pak. Jadi mereka keluar dan di situ pertempuran paling berat itu ya di Jabalia dan di Khan Yunis. Khan Yunis juga mungkin sebentar lagi mungkin juga akan jatuh ya. Nah, salah seorang rakyat di Gaza itu mengatakan Hamas ini seperti Pak Paul hari ini, Hamas ini membuat Gaza itu mundur 200 tahun ke belakang, Pak. Bayangkan kalau misalkan nanti ini perang selesai, 60% bangunan infrastruktur jalanan, public utility yang ada di Gaza itu sudah hancur. 60% lebih, Pak Paul. Siapa yang membangun itu kembali? Israel. Nah, apakah Israel mau kan itu masalahnya? Mau. Karena kan tujuannya Israel kan kalau dia yang bangun, maka dikasih ini semua, sistem keamanannya dia semua. Ya, seperti dulu kan memang seperti Cina, kenapa Cina mau membangun semua Afrika itu, negara-negara Afrika dibangun semua gedung-gedungnya. Ternyata dikasih penyadap semua kan? Iya, dikasih apapun ini mereka bicarakan Cina langsung tahu itu loh. Israel mau pasti itu dari awal. Jadi sebetulnya
menurut si Ruben ya, waktu saya ngomong ya, itu memang dihancurkan, itu memang sengaja. Karena kalau dengan bangunannya seperti kemarin dibangun, maka Israel nggak bisa intervensi lagi kan bangunannya yang sudah ada. Tapi dengan sekarang dihampisin semua, maka diratain sekalian itu jadi kayak tanah kosong. Israel akan membangun di atas tanah kosong, terus di atasnya dibangun lagi, ditimpa aja semua, dibeton aja semua, udah semuanya disetting semua dengan infrastrukturnya Israel. Jadi Ya, ya, ya. dibingkai Singapura, cuman ya semua di situ ya disadap semua. Jadi setiap Ya, pergerakan itu, setiap sudut, setiap pergerakan itu akan diketahui oleh Israel. Memang betul Pak sengaja itu, Paul. Pak. Iya, iya, iya. Kan Karena itu nggak biaya mungkin two state solution, udah nggak mungkin. nggak mungkin Pak. Jadi itu Tetapi udah di one satu state pihak solution, mereka harus otonom, terus otonom, ya kan? Harus dikasih menyenangkan hati dikasih dunia kan? Nah, caranya begitu. Itulah dikasih kontrol masalahnya. untuk daerah otonom, tapi keamanan Israel yang menjaga gitu. Udah nggak bisa Itulah lagi kalau masalahnya. memang ya, sebetulnya juga Gaza yang ada sekarang ini sebenarnya juga dibangun Israel sesudah perang 6 hari tahun 1967 Pak Paul, pelan-pelan dibangun, 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 dibangun. Nah, sudah dibangun, paksa diserahkan tahun 2006 kan, buntut dari perjanjian Oslo, terus diserahkan dan kemudian 50.000 orang Israel yang tinggal di pemukiman atau di settlement yang ada di Gaza harus ditarik, dan itu juga nggak gampang Pak Paul. Mereka itu dipaksa oleh militer Israel juga untuk keluar dari Gaza gitu ya. Nggak gampang. Nggak gampang juga, dan perintah Israel harus memberikan mereka pemukiman baru sebagai pengganti gitu Pak Paul. Jadi jadi nanti kalau misalkan bangun kembali ya nggak kebayang. Nah, cuman yang saya khawatirkan begini Pak, ini karena dengan keadaan yang sangat buruk itu ya sekarang ya, secara infrastruktur sudah sangat buruk, akan banyak orang Gaza jadi pengungsi. Nah, ini akan pergi ke tempat Pak Paul, ke Eropa, ke Belanda, ke Jerman, kemana-mana, dan itu akan membawa ideologinya. Tapi saya lihat mereka akan banyak lari ke Kanada nanti Pak Paul, ke Kanada sama ke Amerika Serikat, dan juga mungkin sebagian ke Australia. Nah, ini kalau paham antisemitiknya dibawa ini ya bikin parah di Eropa nanti ini Pak Paul gitu. Jadi harus hati-hati juga dengan apa yang terjadi, ekses daripada kekalahan Hamas di Gaza nanti bagi penduduk sipilnya, ini akan jadi pengungsi semua, dan kita nggak tahu gimana nanti kalau mereka mengungsi ke Eropa gitu. Nah, yang kedua, saya lihat PBB sudah mulai kehabisan bahan makanan Pak Paul untuk diberikan kepada para pengungsi, karena selain Gaza rupanya banyak pengungsi yang sudah sampai 200.000 orang itu juga banyak Pak, jutaan juga di Houthi sebetulnya gitu. Nah, kelihatannya apa namanya, makanan ataupun bantuan kemanusiaan yang ada di Houthi itu stop. Mungkin Stop, orang stop, PBB stop. lebih fokus ke Gaza gitu. Sepertinya begitu. Jadi artinya begini, apapun yang terjadi, Pak, yang rugi ya orang-orang yang memulai perang ini, Pak Paul. Mereka lah yang memulai perang ini kan terhadap Israel yang tadinya aman-aman saja Bodoh kan ya. gitu ya. Kenapa Ya, sebodoh itu ya ini orang-orang ini ya? ya itulah ideologi, Pak. Kalau udah ideologi antisemitik itu yang mau Nah, diterapkan ya mereka nggak peduli, tutup mata itu Pak Paul. itu loh. Ya kenapa? Kenapa terus rakyatnya juga kenapa orang itu memang gitu ya, cara berpikir orang, karena kan nggak cuma mereka, Indonesia kan juga sama kan, ya kan, Indonesia kan juga sama kan, cara berpikirnya kan sama, kenapa bisa sebodoh itu? Nah, itu yang menjadi eh, kalau risetnya kan memang itu kan bahayanya dari nasionalisme yang membabi buta, agama yang membabi buta, ya, dan apa namanya ras ras keunggulan superioritas ras yang membabi buta, ya kan, kebangsaan yang membabi buta, ras yang membabi buta, dan agama yang membabi buta. Itu memang berbahaya kan, memang membutakan semua akal sehatnya manusia kan. Memang teorinya si siapa itu, Clifford Geertz itu ya, Burgerts. Clifford Geertz itu ya, teorinya kan memang begitu kan. Tetapi mengapa? Nah, itu mengapanya itu loh.
Apa sih yang di dalam struktur otaknya orang-orang gitu ya, kayak tadi si Islam Barawi bilang ya, kenapa sih itu harus ditutupi, kenapa takut, ya kan? Akhirnya kan Islam kan menjadi menjadi biadab sekali kan, karena mereka tidak pernah belajar dari sejarah, ya kan? Kan konyol kan? Ya itu makanya Pak Paul. Kadang-kadang kita ya heran juga kenapa saking pengennya mereka memusnahkan orang Yahudi, apapun dikorbankan termasuk diri mereka sendiri, Pak. Hmm, Kesejahteraan mereka sendiri. Korbankan semua Pak Paul gitu. Sampai rakyatnya itu gila sampai ya. tadi yang Pak Paul video itu yang Pak Paul putar itu kan, makanan kami dirampas sama Hamas katanya dia bilang begitu kan. Mengerikan sekali Pak gitu. Dan sampai Sangat dipukuli ya mengerikan. itu ya. Dan ya memang karena rasa takut ya. Rasa takut bisa ya. Betul nggak? Bisa, betul Rasa Pak. takut. Oke lah, rasa takut itu bisa membuat orang untuk ini ya, untuk eh ya kayak sekarang lah di Indonesia ini kan rasa takut ya kan. Kita mau mengibarkan bendera saja kan, wah semuanya komentarnya negatif ya kan. Ya kan? Ya Pak Nah, Paul. nah itu kan rasa takutnya seperti itu kan menjadi momok sekarang ini kan di Indonesia ini. Ya, memang rasa takut itu bisa dimanipulasi sebagai senjata Pak Paul. Itu juga yang mereka lakukan ketika merkosa para wanita di tanggal 7 Oktober, kemudian sampai kakinya patah-patah, kemudian diarak keliling, itu adalah salah satu cara untuk menimbulkan rasa takut. Itu adalah salah satu cara untuk psikologis Pak Paul. Bahwa inilah kami, inilah eksistensi kami, siapa yang berani melawan kami. Nah Hmm, itulah yang mereka lakukan. Tetapi itu juga lah yang menjadi dasar bagi Amerika untuk memveto keputusan Dewan Keamanan PBB kemarin. Apalagi resolusi itu tidak menyinggung sedikit pun peristiwa itu, peristiwa di tanggal 7 Oktober itu, peristiwa pembantaian 7 Oktober itu nggak disinggung Pak Paul. Nah, ini membuat Amerika akhirnya dengan tegas loh. Saya kemarin lihat itu videonya. Jadi duta besar negara-negara ini kan ada di PBB itu ya. Nah, ternyata yang ngajukan itu kalau nggak salah Qatar atau Uni Emirat Arab gitu yang pertama ketuanya, wakilnya dari Indonesia Pak. Nah kan ngerinya kan seperti itu Pak. Jadi aduh saya pikir kalau memang mau berlaku adil ya adillah bagi dua-duanya gitu. Kalau memang katakanlah mau kondem Israel gitu ya, kondem juga tanggal yang 7 Oktober itu karena itu juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu jelas-jelas memang ditujukan untuk rakyat sipil. Tapi yang korban perang sekarang itu sebenarnya Hamas yang membuat itu sebagai tameng hidup. Jadi Hamas ini ya sebenarnya yang pelanggar apa ya? Pelanggar HAM atau katakanlah pelanggar apa namanya ya? Melanggar hukum perang juga gitu ya. Nah ini yang sebenarnya seperti Pak Paul katakan, dan dunia ini tidak adil Pak Paul, tapi itulah kenyataannya. Oke Pak Paul, mungkin yang lain mau menambahkan, silakan Pak.